Di Indonesia Morning Show, warga Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat sudah 4 hari mengungsi di halte Transjakarta. Seperti apa kondisi pengungsi di sana saat ini? Sudah ada Anissa Pagi. Anissa. Terima kasih Marisa, Adian, dan juga Syahnas. Kembali bersama saya Anissa Pagi dalam Live Report Indonesia Morning Show. Dan pagi ini saya sudah berada di halte Transjakarta Jembatan Baru Jakarta Barat, di mana di sini terlihat sudah penuh dengan aktivitas namun tidak seperti biasanya. Karena tempat ini dijadikan lokasi pengungsian bagi para korban banjir di Rawabuaya, Jakarta Barat, sekitar 500 yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ini. Dan terlihat di sini banyak para warga yang menggelar tikar dan juga masih tidur, dan juga terlihat barang-barang yang dibawa ke pengungsian di sini namun sudah berkurang karena sebelumnya ada sekitar 300 orang di lokasi ini, namun sudah ada yang berpindah kembali ke pemukimannya karena air sudah mulai surut. Sejak hari Minggu malam kemarin atau air sangat tinggi sekitar dada orang dewasa, namun kemudian sudah mulai surut dan sekarang sudah mencapai lutut orang dewasa. Di pemukiman sendiri listrik masih mati dan air juga masih belum menyala, hingga masih banyak warga yang memilih untuk tinggal di sini. Untuk lebih lengkapnya sekarang saya sudah bersama warga yang mengungsi di sini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, bagaimana bisa diceritakan sudah dari kapan Ibu di sini? Mulai di sini sudah 3 malam. Itu karena ngungsi ke sini saking mulai naik air kan. Sampai tadinya dari pos RW 1 karena di situ masuk air, jadi kita diungsikan ke sini semua. Bagaimana dengan fasilitas di sini Ibu, dapat bantuannya? Sudah dapat bantuan apa saja? Alhamdulillah kalau bantuan untuk makan kita nggak kurang. Cuman mungkin dari Pemprov juga udah ada berdatangan. Nah, sekarang karena rumah mereka pada masing-masing penuh air, nggak bisa ambil salinan segala macam. Jadi ya mungkin dia ganti pakaian agak-agak kurang cepat ya. Jadi mana yang udah kotor juga masih dipakai juga gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana kalau mau mencuci baju, mencuci pakaian begitu, atau mau mandi, Ibu biasanya lari kemana? Kadang-kadang itu sekalian sambil ada NCK sini di pos RW 01 ada. Kalau misalnya di situ antri ada juga WC umum gitu. Misalkan ada di DWA sana di sentra ada juga MCK-nya. Kalau Ibu sendiri di sini berarti karena rumahnya masih terendam air? Iya, di sini bukan kebanyakan semuanya itu masih tergenang. Sekalipun di jalanan sini udah kering, tapi rumahnya masih ada airnya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Dan sudah ada Bapak Zul ya Bapak ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Bapak bisa tolong ceritakan banjir tahun ini seperti apa Pak? Banjir tahun ini sih kayaknya nggak begitu tinggi seperti tahun lalu ya. Memang kalau tahun kemarin agak ini. Cuman ya alhamdulillah kondisinya udah mulai membaik sampai saat ini. Bisa tolong diceritakan paling tinggi itu sejak hari apa, lalu siapa yang berinisiatif untuk datang kemari Pak? Air yang mulai tinggi itu dari hari Minggu, malam Minggu ya kan. Terus warga berbondong-bondong mencari tempat baik di pasar sentral maupun di pos RW ya kan. Karena di pos RW ketinggian air makin lama makin meningkat, jadi berinisiatif Kepala Lingkungan Wilayah Pak RW minta izin dengan pihak Transjakarta untuk meminjam tempat di sini. Sudah berapa tahun Pak ini bisa dijadikan tempat pengungsian bagi para warga saat banjir besar datang? Kalau bisa dibilang hampir setiap bencana banjir selalu dipakai. Oh sudah. Iya. Kapan ada rencana sudah bisa pulangnya Pak? Sudah ada kabar dari pihak RW sendiri? Ya kalau pihak pulangnya kita juga belum tahu karena kan ini melihat kondisi cuacanya pasang surutnya air naik itu. Kalau memang bisa dikosongkan tempat ini, kita bisa pindah, kita pindah. Kita juga maklum karena Trans membutuhkan fasilitas untuk masyarakat. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas bantuan. Terima kasih Ibu. Itu dia informasi yang saya dapatkan, memang biasanya warga lari ke pos RW ataupun ke masjid yang dekat dengan pemukiman warga. Namun karena air juga sudah mulai masuk ke tempat-tempat pos-pos yang biasanya mereka datangi, akhirnya warga terpaksa untuk lari ke tempat ini, ke halte Transjakarta ini, dan memang
hampir setiap tahun, setiap ada banjir besar datang, para warga datang ke tempat ini. Sekian informasi yang dapat kami berikan dan kembali ke studio. Terima kasih banyak Anissa Pagi atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Nah, kalau misalnya bicara mengenai para pengungsi ini, kemarin seperti di Kampung Pulo juga seperti itu sama. Ketika ditanya kapan kira-kira akan kembali lagi pulang ke rumah masing-masing, jawaban mereka ya nggak tahu juga sih Mbak, karena memang tergantung kalau misalnya hujannya juga masih deras, rumah kami masih naik turun ketinggian airnya, ya otomatis kita masih akan tetap ada di sini. Apalagi seperti Kampung Pulo itu kan sudah langganan ya. Jadi mereka tuh sudah ketika saya tanya, jadi ibu sering ke sini gitu, sering mengungsi ke gereja Koinonia. Dia katakan iya ya setiap kali banjir ya saya ke sini gitu. Setahun ya bisa lebih dari 1 kali, dia bilang begitu. Tapi kalau gereja kan mungkin bisa dimengerti ada itunya tadi ya, ada apa kamar mandi dan juga ada toilet. Tapi kalau misalnya halte di sini kan kita tahu sulit sekali untuk mendapatkan itu tadi MCK-nya itu kan. Dan di sini juga dikatakan dari pihak Transjakartanya, kemarin saya mendapatkan informasi bahwa mereka memang memberikan keleluasan ini karena juga ada beberapa rute yang saat ini dialihkan akibat banjir kan. Jadi untuk rute-rute itu yang haltenya memang tidak terpakai, ya kalau warga bisa memakainya untuk pengungsian itu tidak disalahkan oleh pihak mereka.